Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Putra Pradana dengan NIM 35 2010 294. Di sini saya akan membahas soal otomasi industri. Dengan terdapat 9 soal. Langsung saja ke soal yang pertama. Jelaskan apa itu listrik dan bagaimana listrik itu bisa dibuat. Jadi, listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Jadi, tenaga listrik biasanya dihasilkan dengan generator mekanik listrik yang digerakkan oleh uap, dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil atau panas yang dilapis dari reaksi nuklir atau dari sumber lain seperti energi kinetik dari angin atau air mengalir. Soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan arus DC dan AC? Arus listrik DC atau direct current. Arus listrik DC atau direct current merupakan jenis arus yang mengalir secara searah. Arus listrik DC itu mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Jadi arus listrik DC adalah ini yang menyebabkan terjadinya lubang-lubang bermuatan positif yang membuatnya seperti terlihat mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Di bawah ini ada kelebihan dan kekurangan dari arus listrik DC atau direct current, yaitu kelebihan arus DC direct current. Yang pertama, arus listrik DC bisa kamu temui di setiap peralatan elektronik seperti remote dan berbagai jenis lainnya, dan yang bisa disimpan dalam bentuk baterai atau aki. 2. Arus listrik DC bisa disulang supaya kamu mudah bawa dan menyimpannya dalam jangka waktu yang lama. Kurangan DC atau direct current. Yang pertama, arus listrik DC cuma bisa dipakai dalam daya yang rendah dan gak bisa dalam daya yang tinggi. Arus listrik AC atau alternating current. Arus listrik AC ini merupakan jenis arus listrik yang gak mengalir secara searah, tapi mengalir secara bolak-balik. Arus AC atau alternating current mempunyai nilai dan arah yang selalu berubah-ubah dan akan membentuk suatu gelombang yang bernama gelombang sinusoida. Di bawah ini ada kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam arus listrik AC atau alternating current, yaitu kelebihan AC alternating current. Yang pertama, arus listrik AC biasanya dipakai buat menyalurkan listrik menuju tempat yang jauh, karena arus AC mempunyai kerugian lebih kecil dibandingkan arus DC. 2. Listrik disalurkan memakai voltage yang tinggi yang udah di step up dari trafo, sehingga menjadi pilihan yang tepat membuat menyalurkan listrik ke tempat yang jauh, jadi berbeda dengan arus DC. Kekurangan AC alternating current. Yang pertama, arus AC gak bisa disimpan dalam waktu yang lama dan juga gak bisa dipindahkan buat keperluan yang tiba-tiba, tapi beda dengan arus DC yang bisa kamu dapatkan atau kamu pindahkan dalam bentuk aki dan baterai. Apa perbedaan ketika ada arus tinggi, tegangan rendah, dan tegangan rendah arus tinggi? Lebih berbahaya mana? Tegangan rendah, tegangan berkisar sampai 50 volt. Tegangan rendah, low voltage atau LF. Tegangan rendah berkisar antara 50 volt sampai 1000 volt atau 1 kV. Jenis kabel yang digunakan juga harus mampu digunakan pada tegangan 50 volt sampai 1000 volt atau 1 kV. Tegangan rendah harus tinggi, high voltage atau HV. Tegangan tinggi, high voltage berkisar 36 kV atau 1500 volt atau setara 150 kV. Jenis kabel yang digunakan juga harus mampu digunakan pada tegangan di atas 36 kV atau 150 kV. Lebih berbahaya tegangan arus tinggi karena memiliki tegangan 1500 volt. 4.
pada pengguna yang bagaimana ketika arus tinggi, tegangan rendah, dan tegangan tinggi arus rendah. Arus tinggi, tegangan rendah, kabel XLPI dan kabel PVC tegangan rendah dapat digunakan untuk mengantar arus dengan tegangan 500 V3 kV dari gardu subdistribusi ke pelanggan agar energi listrik yang diproduksi di pusat-pusat pembangkit dapat dinikmati atau dikonsumsi. Kabel mempunyai fungsi atau peran yang sangat vital. Tanpa kabel, energi listrik yang diproduksi pusat-pusat pembangkit tidak dapat sampai ke pelanggan. Tegangan tinggi arus rendah atau ACSR merupakan antaran udara yang pada umumnya digunakan untuk mengantarkan arus pada tegangan 500 kV atau tegangan ekstra tinggi atau pada tegangan 150 kV dari pusat pembangkit gardu induk atau gardu distribusi. Soal nomor 5, apa peran otomasi industri bagi perusahaan? Sistem otomasi industri bagi perusahaan bisa meningkatkan efisiensi. Hal ini dikarenakan mesin atau robot komputer punya cara kerja yang berbeda dengan manusia. Mesin bisa bekerja dengan cepat 24 jam non-stop tanpa henti, berbeda dengan tenaga manusia yang ada batasannya. Dengan menggunakan mesin dalam membantu kerja manusia, sama saja perusahaan melakukan efisiensi waktu dan biaya produksi. Nomor 6, jelaskan arus negatif dan arus positif dan bagaimana bisa terbentuk. Jadi arus listrik memiliki arah yang berlawan dengan arah elektron. Elektron akan mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Karena elektron yang bermuatan negatif akan tertarik oleh kutub bermuatan positif. Jelaskan mengenai listrik 3 fase dan 1 fase, manfaatnya, penerapannya, dan bagaimana cara membuat listrik 1 fase dan 2 fase. Listrik 1 fase adalah instalasi listrik yang menggunakan 2 kawat pengantar, yaitu kawat 1 fase dan 1 kawat 0 atau netral. Manfaatnya lebih simpel karena terdiri hanya 2 pengantar saja dalam jaringan dan ekonomis. Penerapannya, biasanya listrik 1 fase digunakan untuk listrik perumahan, namun listrik PLN di jalan itu memiliki 3 fase, tapi yang masuk ke rumah kita punya 1 fase karena kita tidak memerlukan daya besar. Misalnya yang ke rumah kita adalah fase R, tetangga kita mungkin fase S, dan tetangga yang lain fase T. Listrik 3 fase adalah instalasi listrik yang menggunakan 3 kawat fase dan 1 kawat 0 atau netral atau kawat ground. Manfaatnya, tegangan yang besar mampu dibagi menjadi 3 pengantar, yaitu R, S, T, dan N. Generator yang menggunakan sistem ini ukurannya lebih kecil dan simpel. Penerapannya, listrik 3 fase adalah listrik AC atau alternating current yang memiliki tegangan 380 volt yang banyak digunakan di industri atau pabrik. Pembangkit listrik 2 fase memang belum ada karena alat yang menggunakan listrik 2 fase juga belum ada dari pembangkit 3 fase. Arus pada PLN menggunakan arus apa? Kenapa PLN menaikkan tegangan? Jelaskan. PLN menggunakan arus alternating current atau AC karena PLN mempunyai daya listrik dengan tegangan 6 sampai 24 kV. Kemudian dinaikkan tegangannya di gardu induk oleh trafo step up atau penaikan tegangan menjadi 70 kV dan 150 kV untuk tegangan tinggi dan 500 kV untuk tegangan ekstra tinggi atau TET. Jelaskan mengenai magnet, kutub magnet, bagaimana magnet itu bisa dibuat. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Kutub magnet, bagian magnet yang mempunyai gaya tarik terbesar disebut kutub magnet. Magnet selalu mempunyai 2 kutub. Hal ini dapat diketahui bila sebuah magnet batang dicelupkan ke dalam serbuk besi. Di bagian tengah atau daerah 7 netral tidak ada serbuk besi yang melekat, sedangkan bagian ke ujung makin banyak serbuk besi yang melekat pada magnet. Cara membuat magnet itu yang pertama, digosok dengan magnet lain secara searah. Induksi magnet yaitu dengan mendekatkan magnet permanen pada logam yang ingin dijadikan magnet. Terima kasih atas tugas yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.